Oke, sudah saya rekam. Tampil nggak? Gelap, Pak. Sudah tampil? Masih gelap. Coba ya. Sudah tampil? Masih gelap. Susahnya Google gitu ya. Sudah tampil? Tadi sudah tampil tapi gelap lagi, Pak. Sudah muncul? Masih gelap, Pak. Nah, ini muncul, Pak. Oke, siap. Tipe data pecahan atau kadang disebut real adalah tipe data yang tujuannya untuk memberikan nilai pecahan. Misalkan dalam menentukan masalah yang membutuhkan angka desimal, maka tidak bisa menggunakan tipe data integer karena integer itu kan bilangan bulat, sedangkan angka desimal itu kan ada komanya ya, kalau tidak salah itu. Oleh karena itu, tipe data ini sangat dibutuhkan dalam kasus perhitungan-perhitungan dengan hasil yang lebih presisi, seperti misalkan nilai saham, suku bunga, dan lain sebagainya. Tipe data real itu dibagi menjadi 3. Ada di C++ ya, itu ada float, ada double, ada long double. Kalau float ukurannya 4 byte, ingat 1 byte itu sama dengan 8 bit. Kalau 4 byte berarti 4 kali 8 atau 32 bit. Beda ya, byte sama bit itu beda. 4 byte atau 32 bit ukuran dari float. Kalau rentang nilainya itu adalah 1,17. Ini titik itu kalau di komputer itu koma. 1,17 ini ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah 0 atau dikali 1,17 dikali 10 pangkat min 38. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, ada E-nya, itu berarti maksudnya gini, 1,17 dikali 10 pangkat min 38 sampai dengan 3,4 E sama aja tadi dikali 10 pangkat 38. Berarti maksudnya apa? 3,4 dikali 10 yang nolnya ada 38 kayak gitu. Itu rentang dari float. Silakan nanti dicoba sendiri kalkulator. Itu ukurannya segitu. Nah, kalau double itu lebih besar lagi. Double sama long double ini ukurannya sama ya, 8 byte atau 2,2 dikali 10 pangkat min 308 sampai 1,7 dikali 10 pangkat 308 atau 308. Berarti nolnya lebih banyak. Kalau ini misalkan nolnya nanti dikali 0,38, di sini nolnya 38, kalau ini nolnya 308. Ini bawah juga sama, ini double sama long double sama.
salah kita menentukan tipe data pecahan, maka bukan hanya ketidakakuratan hasil yang didapatkan saja. Kita misalkan harusnya ini adalah yang kita gunakan itu adalah misalkan double, tipe datanya di variabel A, misalkan ya variabel A itu tipe datanya harusnya adalah double atau long double, tapi kita salah, kita ngentry-nya itu float. Nah, salah kita mengentry itu bukan hanya ketidakakuratan hasil yang didapatkan, juga misalkan tadi kan ada jumlah maksimumnya, padahal float itu jumlahnya lebih sedikit. Ketika kita menginginkan datanya nilainya itu double tapi malah kita masukin tipe datanya float, maka tidak akan akurat, itu jelas. Nah, karena mentok ya, mentok. Tapi jika kita harusnya adalah misalkan ya datanya yang diinginkan di program ini itu hanya float saja, tapi kita mengisinya di variabel itu tipe datanya double, maka hasilnya itu alokasi memori juga akan lebih berlebihan. Nah, kalau alokasi memori sudah boros juga, berlebihan juga, maka berefek pada kinerja atau proses dari program dalam menjalankan tugasnya. Misalkan harusnya kecepatan dalam processing itu bisa 1 detik, itu bisa memakan 2 atau 3 detik. Nah, itu kan kurang efisien ya. Jadi seperti yang dulu kita bahas bahwa programmer itu dalam menentukan tipe data benar-benar harus jeli dalam menganalisis. Ketika saya mau bikin ini, itu harusnya pakai tipe data apa? Nah, bisa jadi kita nanti tanya kepada klien, ini mau maksimal sampai jumlah berapa? Oh, jumlahnya hanya 1000. Nah, misalkan ya 1000. Nanti kita bisa kalau integer atau bilangan bulat pakainya hanya short integer, kalau short ya diketiknya itu short, kalau pecahan mungkin kita bisa ambil float, nggak pakai double, nggak pakai tipe data double. Nah, jadi tadi salah kita menentukan tipe data pecahan, maka bukan hanya tidak akurat hasil yang didapatkan saja, melainkan juga dapat menghabiskan alokasi memori dari perangkat kita. Nah, penulisan tipe data pecahan sebagai berikut. Ini kan 9.5, ini tipe pecahan jelas. Kayak gini, 0,45 juga tipe pecahan. Kayak gini 0,0.07 itu juga pecahan. 20.0 pun kalau kita mengentry, ya misalkan kita mengisi itu, mendefinisikan nilai dari variabel itu 20.0, salah misalkan saya ketik ya, padahal itunya integer, tipe datanya integer, maka error. Karena 20.0 itu tidak sama dengan 20. Walaupun hasilnya sebenarnya sama ya, 20 sama 20.0 sama. Tapi kalau di bahasa pemrograman 20 sama 20.0 itu sudah berbeda. 20 itu integer, 20.0 karena ada koma di belakangnya itu masuknya ke real, bilangan pecahan. Kok double-double? Nah, mari kita coba studi kasus penulisan tipe data dalam penulisan tipe data pecahan ya. Kita coba studi kasus dulu dengan C++. Di sini kita masukkan seperti biasa header, include IOStream, include Sonio. Jadi nggak usah seperti ini lah. Misalkan ini saya nyalakan kode blok dulu ya. Jadi saya presentasi saya ganti dulu dengan kode blok biar nanti lebih enak. Jangan lupa sudah tampil ya. Sudah, Pak. Jangan lupa ketika kita memasukkan kode program C++, kita wajib memanggil library, yaitu tadi kan include apa ya, IOStream. Setelah itu
kita karena yang kita panggil ada library IOStream, kita harus menggunakan use namespace-nya. Namespace dari IOStream itu sendiri yaitu std. Kita harus pakai ini biar program input outputnya bisa dikenali oleh IOStream. Nah, setelah itu kita baru masuk ke inti dari C++ nya yaitu int main. Sini kita kasih kurung kurawang. Ini kita masukkan kode programnya. Nah, karena kita tadi sedang belajar tentang tipe data pecahan, maka kita coba memasukkan data pecahan ke variabel yang kita inginkan. Misalkan variabel, saya buat variabel itu ada X dan Y. X, misalkan di sini jangan lupa kita buat terlebih dahulu tipe data ya, misalkan float. Ada float, ada double, ada double. Float itu kita masukkan variabel apa saja sih yang akan menjadi tipe data float, misalkan X dan kalau mau pakai double juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas tadi programmer itu harus jeli dalam menganalisis masalah yang dibutuhkan klien itu tipe data apa sih. Kalau kita asal membuat tipe data, terjadinya program kita nanti kurang efisien. Nah, misalkan saya inisiasi atau saya definisikan variabel X itu nilainya adalah 2.2 2 misalkan ya kayak gini ya. Jadi kayak gini saya bacakan terlebih dahulu. Setiap pemrograman wajib diakhiri dengan titik koma. Kita masukkan 2,2 dikali 10 pangkat 2, berarti nolnya ada 2, ke dalam variabel X. Ya kan? Tasik. Maaf ya, ini sambil rapat. Setelah itu saya ingin coba tampilkan variabel X ini. Cout arahnya ke sini ya, ke arah konsol, ke sini, ke arah samping mengarah ke konsol. Misalkan nilai X adalah nilai X adalah X, variabel X. Ini nilai, ini bukan variabel ya. Ini hanya nilai yang akan tampil di konsol, hanya kata-kata saja, tidak mengandung penyimpanan media penyimpanan atau tidak mengandung arti. Yang mengandung penyimpanan ini yang X ini. X ini yaitu mewakili variabel X ini yang sudah dikasih nilai ini, ya kan? Kan ini variabel X ini yaitu dengan tipe data float dikasih 2,2 kali 10 pangkat 2 n line. Coba ya, turun 0. Saya coba compiling di sini nggak ada apa ya? Ada, memang harus dilepas. Saya build and run. Oh, ini ada apa ini? Ini namespace std salah. Kenapa salah? Di sini baca. Using, bukan use tapi using. Nilai X. Casasan laptop pun gitu. Beda, Lenovo. Oh.
Nah, sudah saya tampilkan terlebih dahulu. Sebelum saya tampilkan hasilnya. Ini kan kita masukkan 2.2 2 ya. Berarti 2,2 dikali 10 pangkat 2. 2 dikali 10 pangkat 2 berarti berapa? 100 ya. Nolnya 2, 100. 2,2 dikali 100. Hasilnya ini. Stop setting. Kita lanjutkan. Keluar? Muncul apa enggak? Muncul. Hasilnya 220 nilai X. Padahal nanti kita entry-nya 2,2 E2. Berarti 2,2 E itu berarti maksudnya adalah dikali 10 E2 berarti 10 pangkat 2. Hasilnya 220. Nah, misalkan Y juga saya masukkan Y sama dengan juga float ya, sama dengan 1,5 2 juga. Nah, sini saya rubah aja, X dikurangi Y sama dengan, ini perintah ya, aritmatika, X dikurangi Y. Kalau saya kasih kurangi Y adalah nilai X kurangi Y adalah variabel X kurangi variabel Y. Coba. Oh, ini belum saya matikan. Aku apa? Y 1,5 2 ya. Iya. Y sama dengan 1,5 2 atau 1,5 dikali 10 pangkat 2. Nah, hasilnya ini. Tadi kan X kurang Y, hasilnya adalah kelihatan? Nilai X dikurangi Y adalah 70. Berarti 220 kurangi 150. Hasilnya 70. Ya benar ya, hasilnya segitu. Bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Paham, saya lanjut lagi ke tipe data yang namanya boolean. Kelihatan? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Gelap, Pak. Oke, sudah ya? Ya, sudah. Nah, tipe data pecahan seperti tadi, fungsinya tipe data pecahan untuk nilai yang mengandung desimal atau pecahan, koma dan lain sebagainya, namanya seperti itu. Sekarang tipe data di fundamental tipe data atau tipe data dasar yang terakhir adalah boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya memberikan dua nilai, yaitu true dan false. Isinya di dalam tipe data boolean itu adalah angka 1 dan 0. Kalau 1 itu adalah true, 0 adalah false. Ya, hanya 1 dan 0. Kalau misalkan kita entrykan nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tetap dianggap angka 1, true. Nah, kalau kita entrykan 0 ataupun huruf, misalkan huruf ABC apa A apa itu dianggap 0 karena tidak ada angka yang dibaca. Nah, kalau 0 berarti false, kalau 1 berarti true.
fungsi dari tipe data boolean itu disinilah nanti kita banyak menggunakan dalam algoritma, terutama di percabangan. Nah, tipe data ini biasanya dipakai untuk perintah percabangan, if else. Misalkan if, jika ini, maka ini. Di situ kita akan banyak menggunakan tipe data boolean. Kalau ada pilihannya ya atau tidak, itu biasanya nanti kita pakai boolean. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ya, di sini kita masukkan nih include IOStream. Terus using namespace std, ini standar ya, kita sudah paham ya. Tipe data boolean itu ditulis dengan kata-kata dengan tulisan atau sintaks seperti ini. BOOL, bool, spasi, baru variabel kita. Di misal bool data sama dengan 1. Jelas. Ini data 1 berarti bernilai true. Out, out, atau tampilkan tes tipe data boolean. Cout n. Selesai. Cout variabel boolean yang Anda masukkan yaitu, nah kita main percabangan. Jika variabel data ya, jika variabel data itu bernilai true, ya, jika variabel data bernilai true, tampilkan di konsol bernilai true. Jika else tapi jika bernilai bukan true sama dengan bukan true, maka bernilai false. Saya coba print screen ya, saya share screen. Coba. Saya buat flowchart-nya terlebih dahulu. Mana flowchart-nya? Yes. Biar sekalian kita refreshing tentang cara bikin flowchart ya, Mas. Iya, Pak. Tadi kan ketika kita bikin flowchart, pertama kita harus bikin flowchart, pertama kita harus apa? Kita harus buat terminator. Terminator refreshing ya. Terminator fungsinya untuk membuat mulai dan stop. Jadi algoritma itu harus ada awalan dan harus ada akhiran. Nah, setelah itu kita bisa klik ini save, terus kita cari. Ini kalau di Word atau saya itu pakai WPS ya. Kalau di laptop itu kelihatan sih, kalau di HP agak susah untuk bikin saves-nya. Ini saves. Nah, kita cari yang ini flowchart. Nah, di sini ini kan ada flowchart alternatif proses. Flowchart proses. Nah, ini terminator nih. Terminator. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Mulai. Setelah itu kita tarik ke bawah. Tombol arrow-nya. Setelah mulai kita definisikan. Kita definisikan sih. Kita apa ya namanya Mas? Kita deklarasikan. Deklarasikan itu ini preparation. Definisikan tuh flowchart kita buat, misalkan tadi apa ya? Boolean data, bool data
full data, udah kayak gini. Data sama dengan kan? Masih ngajar, Bang. Mulai. Iya, Online. online. Nah, setelah itu kita bikin ini langsung saya skip, langsung loncat aja ya ke percabangan ya. Nanti tapi jangan seperti itu, nanti bisa kalau mau bikin sendiri ya harus sesuai dengan kaidah. Pokok pas. Di sini ada percabangan atau jika data sama dengan satu juga nggak apa-apa. Data sama dengan satu sih. Data sama dengan true. Satu ini true ya, karena ini boolean, satu itu true. Maka saya ini hanya ringkas saja, tapi jangan ikut-ikutan seperti ini. Jika ini benar, mau diarah ke mana? Sini boleh. Terserah. Hitam misalkan. Kalau tampilkan berarti apa ya? Output ya. Kalau output berarti jajar kencang. Kan jajar kencang. Jika misalkan ini true, saya kasih T di text boxnya mana? Text box. Iya. Udah kayak gini aja bis. Iya. Jadi sini kan ada kan tidak. Misalkan. Iya. Tampilkan data bernilai true. Kan kayak gini, tampilkan kata-kata nilai ini, data bernilai true. Nah, jadi harus dikasih kurung apa ini, petik 2. Nah, saya masuk ke insert lagi. Ini agak lama kalau bikin seperti ini sih. Kalau tidak, tampilkan, nah, kalau tidak ya, jika nilainya bukan benar true, berarti tampilkan data bernilai false. Jika statementnya benar, yaitu sama dengan true, sedangkan ini jelas true ya. Kalau ini true, nanti akan tampil ini. Jika false,
berarti kita isinya ini misalkan bukan 1 tapi 0, maka akan tampil false ini. Jika data sama dengan, apakah data sama dengan true? Ternyata ini bukan. Data sama dengan 0 atau false, berarti maka tidak tampilkan data bernilai false. Dan semua itu harus diakhiri ke terminator. Jangan pakai ini. Oke, itu sih ada yang lebih enak lagi. Boleh sih pakai itu, ada yang lebih enak lagi. Ini line. Saya buat untuk tutup ya, kalau sudah buka jangan lupa di tutup. Nah, kalau alurnya itu ke sini. Dan mulai data dengan tipe data bool, nilainya adalah saat 0. 0 berarti kan bukan 1. Kalau 0 berarti false, 1 sama dengan true. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ada percabangan. Apakah data bernilai true? Jika iya, tampilkan data bernilai true. Jika tidak, tampilkan data bernilai false. Coba kita masukkan ke bahasa pemrograman. Masuk ke bahasa program. Kita coba. Kalau tadi logika atau boolean dengan tipe datanya apa ya? B O O L. All. Bool. B O O L. Terus baru kita isikan tipe datanya. Misalkan tipe datanya adalah misalkan nilai variabel nilai, yaitu isinya adalah angka 0. Coba buat percabangan, apakah nilai bernama? Kita buat cout. Ya, ada labelnya sebentar sedikit. Data nilai untuk penggunaan tipe oleh sekarang kita coba panggil tuh nilai. Jika, nah, kita coba lihat nggak usah terlalu didalami dulu ya, nanti pertemuan depan kita akan membahas ini juga. Tapi ini buat skills info. Jika bahasa Inggris data nilai ya, variabel nilai bernilai sama dengan ini, beda sama ini, sama dengan angka 2 sama angka 1 beda. Kalau ini itu yaitu memasukkan nilai 0, masukkan angka 0 ke dalam nilai. Kalau ini adalah membandingkan apakah datanya sama. Jika nilai yang ada
di dalam variabel, jangan nilai itu, ada variabel nilai ya agak susah. Logika. Jika ini logika sama dengan nol, berarti isinya adalah di dalam logika. Jika logika, variabel logika itu nilainya sama dengan benar, ada kurung, si out tampilkan data Anda bernilai true. Kalau ada kurung kurawal buka harus ada kurung kurawal tutup. Selain itu, else itu selain itu tampilkan si out data bernilai salah. Online. Oh ya, jalankan. Ada error. Apa errornya? Kita baca terlebih dahulu. Kalau merah kayak gini ada error ya. Errornya karena pada si out. Ada benar was not declared. Oh iya salah, maaf mas. Benar itu berarti variabel. True, kalau true itu berarti variabel itu nilai boolean. Berarti kan true sama dengan 1, false sama dengan 0. Jika logika nilai yang ada di dalam variabel logika ini sama dengan true, tampilkan data Anda bernilai true. Tapi jika nilainya tidak sama dengan true, tampilkan atau selain itu bisa disebut seperti itu, tampilkan data bernilai salah. Coba kita jalan. Oh, masya Allah. Pas mengumpulkan pertanyaan jadi materi di sini. Baru sedikit sudah. Hasilnya seperti ini, Mas. Muncul sih. Sudah muncul ya? Ya, Pak. Nah, data bernilai salah. Kenapa salah? Karena ya itu nol itu ya salah gitu. Salah. Soalnya 1 itu true, 0 salah. 0 itu false. Padahal tadi yang dihitungkan kan pada variabel logika itu nilainya itu sama dengan true. Jika nilainya sama dengan true, maka akan muncul tampilan data bernilai benar. Tapi selain itu data bernilai salah. Saya lanjutkan ke PowerPoint lagi. Setelah tipe boolean, kita akan membahas konversi bilangan. Nah, konversi bilangan itu kayak gini, Mas. Konversi bilangan itu ketika kita memberikan penugasan dari satu variabel ke variabel lain dengan tipe data yang berbeda, maka kita wajib mengetahui aturan dalam konversi bilangan. Nah, aturannya adalah selama nilai variabel
nilai dari variabel tidak lebih besar daripada variabel yang ditugaskan, itu aman. Itu kayak gitu. Inti aturannya itu intinya itu selama variabel misalkan ini nilai variabel itu tidak lebih besar daripada variabel yang ditugaskan. Contoh, ini variabel sort sama variabel data sama variabel informasi itu tipe datanya sudah jelas berbeda. Yang satu itu short, yang satu long integer. Jelas short itu hanya 2 byte atau 16 bit, sedangkan long itu berapa? 4 byte ya, atau 32 bit. Sekarang di sini, Mas, ini ternyata informasi ini data. Informasi sama dengan data. Sama seperti ini, data sama dengan 5 atau menugaskan angka 5 dimasukkan ke variabel data. Nah, kalau ini menugaskan ya nilai yang ada di dalam data 5 ke dalam informasi. Ternyata yang dibawa bukan hanya angka 5. Harusnya kalau kemarin kita seperti itu ya, berubah ketika kita bahas variabel sama konstanta, itu kan penugasan juga. Ternyata ketika kita sudah memasukkan ini short, ini long, padahal short, ini long, ya, ini dimasukkan ke sini dari yang itunya kecil, ukuran short kan lebih kecil daripada long, dimasukkan ke long, itu nanti informasi variabelnya berubah jadi 5 dan aman, itu aman. Karena short jadi long, tapi kalau dibalik, masukkan di sini ini informasi, ini itu data di sini, jadi menugaskan nilai yang ada di informasi 10 ke dalam nilai data. Jadi data berubah jadi 10 benar, tapi nanti error karena apa? Ini long, ini tadi 4 byte atau 32 bit dimasukkan ke 2 byte atau 16 bit. Jadi error. Karena itu datanya ukurannya sudah berbeda. Nah, contoh konversi bilangan itu seperti ini. Bukan contoh, aturan dalam konversi bilangan. Ya, itu tipe pecahan yang lebih besar menjadi tipe pecahan yang lebih kecil, contoh double menjadi float, itu akan menyebabkan nilai kurang presisi. Akibatnya, pembatasan jumlah nilai yang bisa ditampung, efeknya ke situ. Poin kedua, pecahan menjadi integer dari real atau float misalkan, float menjadi integer. Nah, risikonya masalah yang akan terjadi adalah apa? Kehilangan bagian pecahan sehingga nilai yang diharapkan tidak akan cek. Maaf ya, laptopnya mati. Iya, Pak. Oke, lagi sebentar.
Oke, mohon maaf tadi ada kendala, laptopnya mati. Saya lanjutkan sebentar lagi ya. Sebentar ya Mas, maaf ya Mas. Saya Iya, Pak. lanjutkan sebentar lagi. Oke. Jadi sudah muncul belum? Gelap, Pak. Sebentar. Oke. Oke. Nah, poin ketiga seperti ini. Jika tipe data integer lebih besar daripada integer yang lebih kecil, ketika itu nanti misalkan dikonversikan, maka nilainya menjadi di luar rentang nilai yang diharapkan. Mungkin masih belum ada gambaran ya dari 3 poin ini ya. Nah, biar Mas Ingwi lebih ada gambaran, nanti ini buat tugas, silakan dikerjakan 3 kode program ini. Ini itu menjelaskan atau mencontohkan poin pertama dari tabel tadi. Ini poin kedua dan ini poin ketiga. Nah, tadi poin pertama kan sama-sama pecahan tapi lebih besar. Dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. X itu 10,6 pecahan ya. Tipenya adalah Iya. float. Dan Y 1,7 kali 10 pangkat 308. Tipenya double. Nah, sekarang memasukkan double dengan angka segini itu ke dalam float yang nanti bisa buka lagi nanti di PowerPoint ada tabel float itu ukurannya berapa, maksimal berapa. Nah, hasilnya kayak gimana? Dan juga poin kedua tadi kan pecahan ke integer. Di sini itu disuruh memasukkan nilai yang ada di variabel X ke dalam variabel Y. Padahal X itu adalah float dan Y adalah integer. Dari float 10,6 berubah menjadi Y. Y padahal tadi integer. Hasilnya seperti apa? Dan yang ketiga, dari dari long ke sort. Memasukkan Y, variabel Y ke dalam variabel X. Padahal Y adalah long, X adalah sort. Y nilainya segini, sort nilainya segini. Hasilnya seperti apa? Nanti dicocokkan sama penjelasan tabel 3 poin tadi. Nah, seperti itu ya. Nanti dicoba. Saya selesaikan terlebih dahulu. Dan saya masukkan ini oleh-oleh hari ini. Nah, terima kasih atas kesediaan waktu mau mengikuti mata kuliah algoritma sampai jam segini. Harusnya jam 4 lebih 10 sudah selesai, malah sekarang jam 4, harusnya jam berapa tadi, jam 2 lebih 10 sudah selesai ya, tapi ternyata ini jam 3 kurang baru saya selesaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan semoga yang kita bahas tadi itu menjadi manfaat bagi kita dalam mempelajari pemrograman. Jika ada yang nanti belum paham, bisa kita diskusikan bersama-sama, sama-sama belajar, karena ketika kita bareng-bareng berdiskusi, sama-sama belajar, maka ilmu kita bukan berkurang, tapi malah tambah menguat dan tambah bertambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas.